Saya asalnya dulu Kristen Protestan, agama saya sebelumnya. Saat itu juga ketika kerusuhan Poso menjadi salah satu laskar Kristus yang qadarullah saya saat itu masih memerangi kaum muslimin. Ini surat Yudas, hamba Yesus Kristus, seorang pengkhianat, kok dijadikan firman. Tidak ada tandingannya, tidak akan kita dapat satupun kitab yang bisa menyamai Al-Quran. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menghafal Bible. Sekalipun itu pendeta lulusan Israel, sekalipun itu doktor, tidak ada satupun pendeta di dunia ini yang bisa menghafalkan Bible mereka. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Arimatea dimanapun berada, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah kita adalah Rabb yang maha sempurna, yang tentunya kita sepakat sepaham, bukan karena hebat dan kuatnya kita dalam iman sehingga kita bisa berkumpul walaupun hanya lewat online. Tapi ini kita sepakat dan sepaham benar-benar karena izin dan pertolongan Allah semata. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan kita umat beliau yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga datangnya yaumul kiamat. Bapak Ibu, sahabat Arimatea yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum lanjut saya sedikit perkenalkan diri dulu. Recording in Mungkin progress. 2 menit ke depan, insya Allah. Nama saya Jamie Ahmad Al-Musayyab. Sebelumnya nama saya Jamie Mama. Saya asal Poso, Sulawesi Tengah. Saya asalnya dulu Kristen Protestan, agama saya sebelumnya. Saya salah satu aktivis dakwah di Poso. Dan saat itu juga ketika kerusuhan Poso menjadi salah satu laskar Kristus yang qadarullah saya saat itu masih memerangi kaum muslimin. Pada tahun 1998, 2000, 2001, 2002. Puncaknya di tahun 2022. Namun Allah berkehendak lain, dengan izin Allah saya bersama istri saya dan anak-anak saya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memeluk Islam, kemudian masuk pondok pesantren. Kemudian hari ini setelah saya menyelesaikan pendidikan saya, selesai ngaji ke beberapa ustadz, mulazamah ke beberapa ustadz, dengan izin Allah saya ditakdirkan untuk berdakwah di wilayah NTT, yang dimana jumlah penduduk Islamnya di sini hanya 5%. Jadi 95% itu penduduknya adalah Nasrani, baik itu Katolik maupun Protestan. Nah, namun hari ini kita tidak akan membahas perihal perjalanan hidup saya, namun kita akan membahas perbedaan. Ada kurang lebih 10 yang saya dapatkan ketika saya mengkaji Bible maupun Al-Quran. Saya mendapat 10 perbedaan atau fakta menarik antara Al-Quran dan Bible. Yang ini insya Allah tidak mampu dibantahkan oleh saudara-saudara kita orang Kristen. Dan sudah berapa kali saya duduk diskusikan dengan beberapa teman-teman orang Kristen, termasuk para pendeta-pendeta mereka. Nah, sehingga pada hari ini kita akan mencoba, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau kemarin ini saya pernah bawakan materi ini butuh waktu 4 jam. Saya minta waktu 4 jam, tapi hanya diberi waktu 3 jam, akhirnya tidak sampai semua saya paparkan. Itu pun hanya kurang lebih sepertiga. Tapi hari ini kita coba monoton ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya. Karena sebetulnya setiap setiap slide ini sebetulnya butuh pemaparan yang panjang. Ya mungkin nanti ke depannya kalau ada waktu kita bisa mulai pelan-pelan lah, insya Allah. Nah, ini saya akan mudah-mudahan bisa ya, saya pakai layar depan. Oke, ini kelihatan ya? Jelas ya tulisannya ya? Ya, kelihatan. Oke, alhamdulillah. Nah, yang pertama yang membedakan kitab kita orang Islam itu, Al-Quran, dan kitab orang-orang Nasoro itu tidak ada jaminan dari Allah. Tidak ada jaminan. Umat Islam, Al-Qurannya itu betul-betul dijamin oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Tuh, kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin."
kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, ayat ini memberikan sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa, jaminan kepada Al-Quran yang kita yakini hari ini, yang kita pegang hari ini. Artinya, Al-Quran ini tidak perlu kita ragukan lagi. Baik itu kevalidannya, isinya, nggak perlu kita khawatirkan. Sehingga kita cukup mengamalkan. Karena ini salah satu jaminan. Dan kita tidak akan mendapatkan, dan tidak ada satupun kitab, baik itu Weda, Tripitaka, Bibel, Injil, maupun Taurat itu, tidak seperti Al-Quran. Saya tidak pernah mendapatkan dalam ayat Alkitab itu yang menerangkan bahwa Alkitab ini, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, atau kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru itu ada jaminan dari Allah atau dari Tuhan mereka bahwa Alkitab itu tidak diragukan kebenarannya. Tidak ada satupun saya dapatkan ayat. Sehingga luar biasanya umat Islam ini, Allah memberikan jaminan suatu kepastian yang nyata bahwa Al-Quran yang kita pegang ini bahwa benar-benar dijamin oleh Allah keasliannya, kevalidannya, kebenarannya, semua isi yang terkandung di dalamnya cukup kita amalkan, kita yakini, kita pelajari. Ini yang pertama. Dan ini tidak ada dimiliki, tidak dimiliki oleh kitab lain. Nah, dalam Bibel saya sudah mengotak-atik. Alhamdulillah, saya 3 kali khatam Bibel, membaca Alkitab. Tidak ada satupun ayat dalam Bibel yang memberikan jaminan bahwa Alkitab mereka itu sebuah petunjuk bagi mereka. Tidak ada. Nah, nanti pada statement berikut akan ada penjelasan ini. Kenapa Alkitab mereka ini tidak ada jaminannya dari Tuhan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini murni firman Allah. Nggak ada campur-campurannya. Nggak ada perkataan manusia. Tidak ada. Karena firman Allah ini diterima langsung oleh Nabi Muhammad lewat perantaraan malaikat Jibril. Tidak ada campuran. Beda dengan kitab-kitab orang Nasoro. Jadi dalam Al-Quran ini tidak ada perkataan manusia, diterima langsung oleh Nabi Muhammad dan dicatat langsung oleh para sahabat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Berbeda dengan kitab mereka. Nah, kitab mereka jelas-jelas ini bukan firman Allah, bukan firman Tuhan. Ini surat ini. Ini surat Paulus. Surat Paulus ke jemaat Galatia. Ini surat menyurat nih. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Ini surat Paulus. Surat Paulus. Nah, ini surat Petrus. Tuh, surat Paulus, surat Petrus, surat Yohanes, surat Yohanes. Nah, dan yang paling mencengangkan, yang betul-betul menjadi salah satu senjata saya kemarin ketika melumpuhkan beberapa orang pendeta, ini surat Yudas Iskariot. Salah satu surat dari seorang pengkhianat. Dijadikan firman. Nah, makanya ketika kita berdebat dengan orang Kristen, cukup kita tanyakan dulu ke mereka. Sebelum kita lanjut. Kita tanyakan ke mereka. Saya ketika kemarin diskusi sama salah satu pendeta Pantai Costa, saya sebelum diskusi, saya tanyakan ke beliau. Saya tanyakan begini. Pak Pendeta, tolong dijawab dulu sebelum kita lanjut diskusi. Ini Bibel dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, apakah murni atau semuanya firman Allah? Kata mereka iya. Tapi ketika saya tunjukkan surat-surat ini, nah, ketika saya tunjukkan ke mereka surat-surat ini kok bisa dijadikan surat? Dan terlebih parah lagi ini mereka dalam 1000 bahasa ini. Kalau mereka mengatakan bahwa Alkitab mereka itu adalah firman Tuhan, itu cukup tunjukkan ini saja. Ini surat Yudas, hamba Yesus Kristus, seorang pengkhianat, kok dijadikan firman? Orang yang kata mereka menjual Yesus, mengkhianati Yesus, dijadikan surat atau firman dalam Bibel mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, langsung diterima oleh Nabi Muhammad lewat perantaraan malaikat Jibril. Ini luar biasanya nih. Luar biasanya Al-Quran. Makanya saya kemarin sempat debat dengan beberapa pendeta yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang buta huruf. Justru saya sampaikan ke pendeta,
karena Nabi Muhammad buta huruf ini saya benar-benar yakin. Saya benar-benar yakin bahwa beliau tidak menulis Al-Quran itu dengan otaknya atau dengan pikirannya atau dengan hawa nafsunya. Tuh, kita bisa bayangkan ya Pak Bu, orang buta huruf nggak tahu apa-apa, mana bisa dia menulis, mana bisa dia membaca. Makanya sebetulnya kenapa Nabi kita itu Nabi buta huruf membuat saya lebih yakin kepada beliau, karena ini menjawab argumentasi atau tuduhan-tuduhan sesat orang-orang Yahudi, orang-orang kafir bahwa Al-Quran ini adalah buatan tangan Nabi Muhammad. Ini sudah bisa menjawab sebetulnya argumentasi atau tuduhan-tuduhan sesat orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini mengutip surat-surat dari Taurat atau dari Injil. Nah, sehingga ummi atau istilah yang kita pahami bersama bahwa Nabi itu adalah buta huruf atau tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya atau tidak pernah menulis kitab-kitab sebelumnya, itu cukup menjawab argumentasi sesat atau tuduhan-tuduhan sesat yang hari ini begitu banyak dilontarkan oleh orang-orang Kristen atau teman saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam untuk menafikan keabsahan Al-Quran. Tuh. Nah, sedangkan ini kalau Islam, kalau Al-Quran itu sendiri adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, wahyu dari Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab mereka? Nah, Alkitab ini punya beberapa lembar, punya beberapa lembaran di dalam. Namun sayangnya yang menjadi fenomenal hari ini sebetulnya kitab orang Kristen hari ini, makanya orang Kristen ini tidak punya kitab mereka. Mereka tidak punya kitab karena kitab Perjanjian Lama ini adalah terjemahan kitab Tanakh, kitab orang Yahudi. Tuh, Tanakh itu Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Tuh. Nah, dan yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita ini bahwa Yahudi itu musuh terbesarnya adalah umat Kristen. Musuh terbesarnya. Tuh, selain umat Islam, musuh terbesarnya itu orang Kristen. Orang Yahudi tidak pernah menyembah 2 atau 3 Tuhan. Kalau akidah, perihal akidah ya, akidah kita dengan orang Yahudi itu, penyembahan kita bertauhid. Orang yang Yahudi juga bertauhid. Mereka tidak percaya sama Yesus. Nah, makanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tidak dipercaya sama orang-orang Yahudi. Mereka menyangkal tentang itu. Nah, anehnya saudara-saudara kita orang-orang Nasoro ini, mereka memakai kitab Yahudi sebagai kitab mereka. Padahal itu musuh mereka tuh. Siapa ya orang Yahudi ini? Orang yang menyalibkan Tuhannya. Tuh, orang yang menyalibkan Tuhannya. Nah, kemudian kitab mereka dijadikan juga kitab mereka. Tuh. Kemudian kitab Perjanjian Baru, karena di Bible itu ada 2, kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru. Nah, kitab Perjanjian Lama itu di situ ada Taurat, ada Injil, ada Sabur, kitab Nabi Daud. Nah, sebetulnya ini kalau kita mau beda agak lama ini, kalau kita mau beda perihal Perjanjian Lama. Jadi kita agak percepat saja ya, karena kurang lebih 10 ini waktu yang agak cukup sempit. Nah, kemudian kitab Perjanjian Baru adalah hasil karya atau tulisan-tulisan Paulus dan murid-murid Yesus yang menceritakan kisah perjalanan hidup Yesus. Jadi Injil yang sebetulnya yang mereka klaim hari ini ada persentasenya. Injil ini yang mereka klaim Injil nih. Nih, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini yang dalam Bible itu mereka ini ada 45% dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi 45% ini adalah kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kemudian 19% itu kurang lebih kisah-kisah dan surat-surat umum. Kemudian 28% itu suratnya Paulus. Kemudian 6% itu wahyu untuk Yohanes. Nah, selanjutnya dari keempat penulis ini yang mereka yakini ini kitab Perjanjian Baru ini ada 45% yang mereka yakini adalah Injil. Padahal ini bukan Injil. Nah, ini kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini ditulis oleh 3 orang ini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, yang 2 ini, Matius dan Yohanes ini disinyalir masih muridnya Yesus dan bahkan masih kontroversial.
Bahkan ada beberapa para pakar-pakar kristolog dan juga para pendeta-pendeta mereka ini mengatakan bahwa ini Matius ini bukan Matius anaknya Zebedeus, bukan, tapi Matius yang lain. Nah, kalau Markus dan Lukas ini memang jelas-jelas bukan muridnya Yesus. Ini jelas-jelas bukan muridnya Yesus. Tidak terdapat dalam kitab bahwa mereka ini adalah muridnya Yesus. Kapan mereka muncul? Mereka muncul ketika masanya Paulus berdakwah. Tuh, Markus dan Lukas ini. Sehingga yang mereka yakini Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes ini itu tidak bisa dibenarkan secara 100% bahwa itu Injil. Karena kitab 4 ini hanya menceritakan kisah tentang kelahiran Yesus sampai dia disalibkan. Nih. Nah, kisah-kisah, kemudian selanjutnya pada kisah yang 19% ini adalah kisah-kisah yang ada pada kisah para rasul, kemudian surat Yakobus, surat Petrus, surat Yohanes, dan kemudian suratnya Yudas. Nah, ini sengaja saya besarkan ini suratnya Yudas. Karena Yudas ini adalah seorang pengkhianat, makanya sengaja saya besarkan. Nah, ini mereka menganggap semua ini adalah firman Allah, firman Tuhan. Tuh, bagi mereka ini firman Tuhan. Mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian kisah para rasul, surat Yakobus, surat Petrus, surat Yohanes, surat Yudas, mereka menganggap ini semua firman Tuhan. Padahal tulisan-tulisan ini atau hasil-hasil karya mereka ini adalah kisah perjalanan para sahabat-sahabat Nabi Isa. Kisah perjalanan para murid-murid Nabi Isa ketika mereka memberitakan tentang firman yang mereka yakini itu Injil. Nah, yang paling parah di sini, nah ini yang banyak menyesatkan orang di sini, ini, surat Paulus. Nah, ini mereka jadikan juga sebagai firman Tuhan. Surat Paulus ke jemaat Roma, Korintus, Galatia, Efesus, kemudian kepada teman-temannya yang ada, yaitu Timotius, Titus, dan Filemon. Ini nama orang ini, Timotius, Titus, dan Filemon. Jadi, surat menyurat yang dilakukan oleh Paulus ini, mereka jadikan firman Tuhan. Dan seolah-olah Paulus ini lebih hebat daripada Yesus. Ya, kalau saya melihat Bibelnya, ini kalau kita mau bedah lagi ini, Masya Allah nih, sebetulnya kisah-kisah ini kalau kita mau bedah dari sini ke sini ini kalau mau dibedah cukup lama. Makanya kita ambil garis besarnya saja. Ini hanya perbedaan. Perbedaan yang betul-betul sangat jauh antara Al-Quran dan Bibel. Nah, kemudian yang terakhir itu kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu ini hanya menceritakan bagaimana katanya bahwa Yohanes ini mendapatkan informasi menarik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata dia dari Tuhannya bahwa Yohanes mendapat informasi tentang masa depan. Tuh. Di sini kalau di kitab Wahyu ini menceritakan tentang kisah-kisah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Termasuk nanti akan ada terompet. Dikisahkan juga tuh di kitab Wahyu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Al-Quran tidak bisa dirubah atau direvisi. Ya, nggak bisa. Makanya Al-Quran, Masya Allah ya, luar biasanya kitab umat Islam, Al-Quran yang dibaca oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, dan dibaca oleh para sahabat, itu juga yang kita baca hingga saat ini. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Masya Allah ya, Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad, dibacakan kepada para sahabat, kemudian para sahabat membacakan, dan kemudian pada masa Umar bin Khattab dimushafkan, kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kemudian diperbanyak mushafnya. Nah, ini luar biasa. Mushaf atau Al-Quran yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat itu sama persis dengan yang kita baca hari ini. Tapi kita simak tuh kitab-kitab saudara-saudara kita orang Nasoro. Nah, ini kurun waktu dari tahun 1629. Nah, dari 1629 ini melalui beberapa kali revisi. Jadi Bibel mereka ini direvisi. Tuh, tidak pernah sempurna sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini Bibel mereka itu tidak mendapatkan kesempurnaan sebagaimana sempurnanya Al-Quran sejak pertama kali diturunkan. Makanya luar biasa ya, Al-Quran itu diturunkan bertahap tuh. Bertahap. Tuh. Sesuai dengan kondisi atau kebutuhan. Melihat kondisi saat itu Nabi diturunkan ayatnya. Ketika ada kejadian diturunkan ayatnya.
Nah, luar biasanya Al-Quran. Al-Quran itu sepertiga menceritakan atau memperingatkan kita tentang masa lalu. Siapa orang-orang terdahulu yang telah diazab oleh Allah. Bagaimana Fir'aun, bagaimana orang tuanya Nabi Ibrahim, bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana kisah Nabi Ayub, bagaimana kemudian di situ kisah Nabi Musa. Diceritakan oleh Allah semuanya. Itu sepertiga. Kemudian sepertiganya lagi, kitab undang-undang. Nah, Allah menurunkan dalam Al-Quran itu aturan-aturan, segala bentuk perundang-undangan itu sepertiga dalam Al-Quran. Kemudian sepertiganya lagi dari Al-Quran itu menceritakan tentang masa yang akan datang. Surga, hari kiamat, azab kubur, diceritakan semua dalam Al-Quran. Tapi di Bible tidak ada. Makanya sampai hari ini, Bible itu tidak mendapatkan kesempurnaan. Karena setiap tahun direvisi. Nah itu, kenapa mereka tidak pernah mendapatkan kesempurnaan? Karena itu bukan wahyu dari Allah. Itu bukan firman Allah. Sehingga tidak pernah mendapatkan kesempurnaan. Karena ciptaan manusia. Setiap ciptaan manusia dipastikan tidak akan ada yang sempurna. Dan pasti direvisi terus. Ini tahun berapa tadi direvisi? Tahun 1677 direvisi. Kemudian di tahun 1847 direvisi lagi nih. Revisi kitab Mazmur dalam aksara Arab tuh direvisi lagi oleh mereka. Kemudian di tahun 1909 direvisi lagi kitabnya. Jadi setiap masa itu, setiap periode itu direvisi oleh mereka untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, beda kitab kita dengan kitab orang-orang Nasoro itu beda jauh, Pak, Bu. Nah, kitabnya orang-orang mukmin itu mengikuti bukan mengikuti perkembangan zaman. Kalau kitab mereka setiap perkembangan zaman, setiap perubahan zaman dirubah. Tetapi kita tidak ada. Justru menjelaskan tuh akan ada perubahan-perubahan zaman. Dari zaman ke zaman, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah telah mengatakan tuh akan ada perubahan-perubahan zaman. Dari zaman ke zaman tuh akan berubah. Al-Quran sudah menyampaikan itu. Dan Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai hari ini mampu mengikuti perkembangan zaman. Tuh, tanpa perlu dirubah. Tanpa perlu dirubah, mengikuti perkembangan zaman. Sehingga luar biasa tuh Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah mujizat. Mujizat. Luar biasanya Al-Quran. Tuh, ini direvisi dari tahun 1677, kemudian 1847, kemudian direvisi lagi pada tahun 1909. Ini kitab yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kitab yang ada di luar? Makanya bedanya kitab umat Islam dengan kitab orang-orang Nasoro itu setiap negara itu beda-beda. Setiap negara beda-beda. Tuh, nah, di setiap negara beda kayak Al-Quran. Al-Quran dimanapun dia berada, teks asli bahasa Arabnya nggak boleh ditinggal. Tidak boleh tidak ada, wajib ada. Itu luar biasanya tuh Al-Quran. Kemudian yang nomor 5, yang kelima, Al-Quran tidak kontradiksi. Jadi ayat Al-Quran itu tidak ada. Kita akan dapatkan ayat yang kontradiksi. Satu sama ayat yang lain itu kontra. Tidak ada. Tapi mari kita lihat. Kitab saudara-saudara kita. Tuh. Yang pertama, perihal tentang pasukan berkuda dari Nabi Daud. Kalau di kitab Samuel, katanya 1.700 pasukan. Tapi di kitab Tawarik 7.000 pasukan. Jadi kontradiksi ayat dalam Bible ini bukan cuma puluhan ya, bukan cuma puluhan, tetapi ratusan mungkin ribuan. Karena yang saya dapatkan ayat yang kontradiksi dalam Bible itu ada ratusan. Kalau saya tulis di sini, oh masya Allah. Ini ayat-ayat kontradiksi semua ini. Ini ayat-ayat kontradiksi. Nah, jadi saya tidak perlu menjabarkan secara panjang lebar karena waktu yang tidak cukup. Ini ayat-ayat kontradiksi ini. Banyak. Tapi saya hanya mencantumkan beberapa saja. Kalau ada beda khususnya memang Masya Allah ini luar biasa. Nah, kemudian yang keenam, Al-Quran satu-satunya kitab yang berisikan kurang lebih 424 lembar, 114 surah, dan kurang lebih 6.236 ayat yang paling banyak dihafal oleh manusia. Nih.
Satu-satunya ya kitab yang berisikan 424 lembar, 114 ayat, 114 surah, 6.236 ayat yang paling banyak dihafal oleh manusia. Ini satu-satunya kitab ini. Nggak ada, biar kita mau cari Pak, kitab di seluruh dunia, kitab apapun itu. Bahkan mengalahkan kitab hadis. Kitab-kitab hadis hanya orang-orang tertentu yang menghafalnya. Masya Allah. Tapi Al-Quran, anak-anak hafal. Dia tidak hafal hadis, tapi dipastikan banyak anak-anak itu, bahkan ada anak-anak umur 7 tahun sudah hafiz Quran 30 juz. Dan satu-satunya kitab yang dihafal oleh manusia itu di luar otak. Ditahu tuh posisi ayatnya di mana, kiri atas, pojok bawah. Ditahu, luar biasa. Salah satu keunggulan daripada Al-Quran yang tidak bisa diikuti oleh kitab-kitab lain. Dan tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Tidak akan kita dapat satupun kitab yang bisa menyamai Al-Quran. Nah, dibandingkan dengan kitab saudara-saudara kita, orang-orang Nasoro, tidak ada satupun manusia di dunia ini. Kalau tadi tidak ada satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh banyak manusia. Tapi kalau ini tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menghafal Bible. Sekalipun itu pendeta lulusan Israel, sekalipun itu doktor, tidak ada satupun pendeta di dunia ini yang bisa menghafalkan Bible mereka. Tidak ada satupun. Jangankan satu Bible ya. Jangankan satu Bible. Satu surat saja, misalnya surat Matius. Nah, kalau kemarin saya sempat menantang pendeta yang di Poso itu, saya sampaikan ke pendeta Poso, Bapak tolong hafal satu lembar saja. Titik komanya jangan salah ya, sebagaimana titik koma dalam Al-Qur'annya kita itu tidak boleh salah. Contohnya gini Pak, dalam Al-Qur'an itu ketika dihilangkan titiknya, do, kita nanti bacanya zo. Bacanya so, bukan do. Kalau hilang titiknya. Nah, makanya saya sampaikan kepada Bapak pendeta, silakan Bapak hafal satu lembar. Itu pun satu lembar hanya bagian depannya saja, tidak perlu bagian belakang. Bapak hafal. Kalau Bapak bisa menghafalkan itu, saya bayar berapapun Bapak mau. Nah, itu salah satu kekurangan Alkitab mereka. Dan kelebihan Alkitab Al-Quran kita luar biasa. Melampaui batas. Kemudian yang ketujuh, sudah salawat. Insyaallah. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran itu adalah mujizat. Al-Quran itu pembawa kabar gembira. Al-Quran itu penolong. Ya, Al-Quran ini mujizat. Kenapa bisa dikatakan mujizat? Ini luar biasa. Tidak akan didapatkan di kitab-kitab manapun. Tuh. Di kitab-kitab manapun. Seperti saya sudah sampaikan tadi, bahwa Al-Quran ini tidak bisa dirubah oleh satu manusia pun di dunia ini. Jangankan manusia, jin sekalipun. Gak akan mampu merubah Al-Quran. Al-Quran pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Makanya orang mukmin itu tidak sah keimanannya ketika dia tidak beriman kepada Al-Quran. Tidak beriman kepada para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quran menjadi penolong bagi orang-orang yang menghafalnya. Luar biasa bagi orang-orang yang mengimaninya. Ini luar biasanya Al-Quran. Nah, bagaimana seorang anak ketika dia telah menghafalkan Quran, maka dia akan memberikan sebuah mahkota nanti kepada orang tuanya ketika di jannah kelak. Ini luar biasanya Al-Quran. Nah, beda dibandingkan Al-Quran dengan Bible. Nah, kalau Bible, menurut saya ini buku porno. Kemudian buku yang melecehkan para nabi. Kemudian buku yang mengajarkan kekerasan. Fakta, ada faktanya. Kita lihat satu persatu. Ini makanya mudah-mudahan di sini nggak ada anak-anak ya, karena ini ayat-ayat ini kalau dibaca ini bacaan porno. Ini bahaya. Mudah-mudahan nggak ada. Ini Pak siapa? Ustadz Iwan, nggak ada anak-anak ya yang ini ya, nggak gabung ya. Terima kasih Ustadz Jemi atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, dipersilahkan dipersilahkan untuk kembali bertanya, begitu boleh bertanya tentang latar belakang beliau begitu ya, menarik karena belum dibedah ya terkait apa namanya ya konvertnya beliau ke Islam yang sebelumnya beliau sendiri adalah orang
seorang yang justru terlibat dalam Laskar Kristus ya di Poso itu. Itu kemudian bisa kita lihat kemudian beliau memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kebalikannya justru malah ya habis-habisan totalitas kemudian mendakwahkan Islam begitu. Ini juga menarik untuk kita kupas begitu Bapak Ibu. Silakan, barangkali ada sisi-sisi lain yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, bisa langsung begitu bertanya ke beliau gitu. Masih ada waktu sampai nanti kita apa namanya ya jam 3 lah sebelum asar. Monggo kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada, silakan. Atau mungkin sedikit Ustadz Jemi diberikan pengantar gitu, tambahan antum. Assalamualaikum. Ada yang respon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa suara saya terdengar? Terdengar, silakan, Oke, silakan, alhamdulillah. Ustadz. Silakan. Ya, Fadhal, langsung. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam kenal semuanya, terutama ke Ustadz Yayat ya. Baru Ya. tadi ngundang saya lewat WhatsApp. Belum pernah ketemu langsung, tapi baru lewat Zoom ini. Ya, Ustadz Zemi, masya Allah, jenengan ini luar biasa ya ininya, keilmuannya, apalagi soal kristologi. Kebetulan kalau di Jogja saya seringnya ngikutin Ustadz Lasiman, mungkin kenal Ustadz Zayat, kristolog juga. Ya, betul. Eh, saya cuma hanya sharing pengalaman aja. Kebetulan saya dari komunitas internasional Muslim Halakoh, itu satu grup independen yang mengumpulkan muslim-muslim di Jogja, entah dia bekerja di Jogja atau dia belajar di Jogja. Jadi kami kumpulkan dalam satu wadah komunitas namanya Internasional Muslim Halakoh. Nah, dalam pergerakannya kami juga bersinergi dengan beberapa lembaga mualaf. Di antaranya ada Mualaf Center Jogja. Artinya ketika ada mualaf yang baru mau mensyahadatkan ikrarnya, biasanya kita bantu untuk proses pre-diskusi. Jadi Telawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Telawit ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Telawit Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Telawit ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Telawit kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Telawit kampung pesantren.